Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Ini merupakan salah satu modul dari Diklat Family Development Session PKH, Program Keluarga Harapan, di mana pesertanya adalah para pendamping PKH. Untuk modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia ini ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, dan kemudian yang kedua adalah pelayanan bagi lansia. Dan saat ini saya akan menyampaikan untuk yang sesi 13, yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, di mana saat ini akan menyampaikan pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, yaitu pada langkah 6. Nah, ini di sini ada permainan peta peduli disabilitas seperti kita lihat di dinding. Di sini ada peta peduli disabilitas. Di sini ada 3 peta peduli disabilitas. Kalau kita lihat di tengah ini yang tengah seperti ini, kemudian yang ini ya. Ini adalah PPKS ya, PPKS. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Kalau dulu istilahnya adalah PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tapi saat ini menggunakan istilah PPKS, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini yang pertama PPKS-nya adalah di sini ada tangan, kaki kaku dan kecil. Kemudian yang kedua, berbicara tidak jelas, hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga dekat atau orang-orang sekitarnya. Kemudian tidak bersekolah, kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, kemudian tidak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya, dan yang terakhir dikurung di kamar sendirian. Ini adalah PPKS yang pertama. Kemudian PPKS yang kedua, di sini ada hidrosepalus dengan ciri-ciri di sini hidrosepalus atau kepala besar, kaki dan tangannya mengecil, kemudian sulit melihat ke kiri dan ke kanan secara langsung karena kepala susah dan atau tidak bisa digerakkan. Kemudian tidak bisa melihat sama sekali serta tidak bisa bicara. Pada saat lahir normal, kecacatan ini baru ketahuan setelah beberapa bulan atau pada usia kira-kira 3 bulan ke atas. Kemudian belum memiliki akte kelahiran, dan baru 1 kali diperiksa ke rumah sakit karena kesulitan biaya. Kemudian yang terakhir, PPKS terakhir adalah paraplegia. Dengan ciri yang pertama, paraplegia berat disebabkan karena kecelakaan atau jatuh. Kemudian tulang punggungnya rusak dan mempengaruhi saraf-saraf anggota gerak. Hanya bisa berbaring saja, kemudian tidak bersih, jarang mandi, sering murung dan menangis. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, yang berikutnya tadi PPKS. Sekarang kita lihat yang pinggir ini. Ya, ini sepinggir di PPKS ini ya, berada di pinggirnya. Ini adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah PPKS. Kalau dalam pekerjaan sosial itu dikatakan sebagai sistem sumber kesejahteraan sosial, yaitu potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam usaha kesejahteraan sosial ataupun praktek pekerjaan sosial. Dan juga sistem sumber kesejahteraan sosial ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan juga memecahkan masalah klien. Untuk penggolongan sistem sumber kesejahteraan sosial ini ada bermacam-macam ya, ada pengklasifikasian, ada yang membagi menjadi sistem sumber
internal dan eksternal, kemudian ada juga yang membagi sistem sumber formal, informal, dan juga kemasyarakatan. Kalau menurut Ellen Pinkas dan Minahan, bahwa sistem sumber kesejahteraan sosial itu ada tiga. Yang pertama adalah sistem sumber formal, kemudian sistem sumber informal, dan juga sistem sumber kemasyarakatan. Kalau sistem sumber formal itu berkaitan dengan kepesertaan atau keanggotaan seseorang di dalam suatu lembaga atau organisasi. Misalnya, dia sebagai anggota koperasi, kemudian sebagai anggota atau peserta BPJS, atau mungkin dia sebagai misalnya nasabah di suatu bank. Itu adalah sehubungan dengan kepesertaannya, keanggotaannya. Kemudian untuk yang sistem sumber informal itu berhubungan dengan pemberian dukungan emosional berupa motivasi, perhatian, kasih sayang ya. Itu kemudian juga memberikan informasi. Itu adalah sistem sumber informal atau alamiah. Itu biasanya dari keluarga, kemudian juga sahabat, tetangga, dari teman-teman terdekat, kerabat, atau mungkin teman sejawat ya. Atau juga misalnya dari teman-teman sebaya. Dan untuk sistem sumber kemasyarakatan ini berhubungan dengan pelayanan publik ya, dengan lembaga-lembaga yang berada dalam pemerintah maupun swasta. Misalnya rumah sakit, kemudian juga sekolah, kemudian lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial. Kalau kita kembali lagi melihat ke peta peduli disabilitas, di sini ada berbagai sistem sumber yang bisa digunakan oleh PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini ada klien dengan tangan, kaki, kaku, dan kecil permasalahannya. Kemudian juga ada yang hidrosepalus, kemudian ada juga yang paraplegia. Di sini ada sistem sumber yang tertera yang di pinggirnya tersebut, yang sudah tertulis di pinggir dari PPKS tersebut. Di sana ada pendamping PKH. Nah, ini pendamping PKH ini merupakan sistem sumber informal. Kemudian ada puskesmas. Kalau puskesmas merupakan sistem sumber kemasyarakatan. Kemudian sekolah juga sama, sistem sumber kemasyarakatan. Kemudian dinas sosial juga sama, sistem sumber kemasyarakatan dari lembaga pemerintah ya. Kemudian ada Pak RT. Pak RT ini merupakan sistem sumber informal. Kemudian juga ada kelurahan dan posyandu, itu merupakan sistem sumber kemasyarakatan. Dan di sini ada RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat untuk penyandang disabilitas. Ini merupakan sistem sumber kemasyarakatan, di mana RBM ini adalah berfungsi untuk memulihkan ya, untuk memulihkan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, psikologi, sosial, supaya mereka bisa supaya mereka bisa berfungsi sosial. Nah, ini bertumpunya kepada kepada peranan keluarga. Peranan keluarga, kemudian juga kelompok masyarakat, dan juga menggunakan potensi dan sumber daya masyarakat. Nah, kemudian sehubungan dengan permainan peta peduli disabilitas ini adalah tugas fasilitator. Yang pertama adalah membagi peserta menjadi 3 kelompok. Nah, kemudian kelompok tersebut dibagikan peta peduli disabilitas ini. Jadi ada yang mendapatkan peta peduli disabilitas untuk yang tangan, kaki, kaku kecil. Kemudian ada yang mendapatkan kliennya hidrosepalus. Kemudian ada yang mendapatkan paraplegia. Kemudian setelah dibagikan peta peduli disabilitas ini kepada kelompok masing-masing,
Silakan peserta untuk mendiskusikan peta peduli disabilitas itu. Kemudian tugas mereka adalah bagaimana para PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau di sini sebagai kliennya dalam menggunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau sistem sumber kesejahteraan sosial. Klien-klien tersebut akan dirujuk kemana? Apakah ke pendamping PKH, apakah ke puskesmas, apakah ke sekolah, dinas sosial, posyandu, kelurahan, RBM, ataukah ke Pak RT? Ya. Yang sistem sumber tersebut yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah klien-klien tersebut. Dan peserta diminta untuk memberikan tanda panah ke lembaga mana klien tersebut akan dirujuk, dan tanda panah tersebut boleh lebih dari satu. Setelah peserta selesai mengerjakan tugasnya, maka peserta diminta untuk menempelkan hasil kerjaannya. Kemudian peserta dari perwakilan setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Setelah peserta selesai mempresentasikan hasil kerjaannya, kemudian tugas fasilitator adalah merefleksikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.